Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berulang kali Engkau mengingatkan kami akan apa yang paling penting dan paling mendasar dari hidup kami sebagai manusia, yaitu kasih dan mencintai sepenuh hati Engkau, Allah, dan kami sesama manusia, seperti kami mencintai diri kami sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk terus berjuang dan berusaha mempraktikkan cinta ini dalam kehidupan konkret kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, di zaman pandemi ini ada satu hal yang mungkin harus membuat kita sungguh melakukannya. Yaitu apa? Kita harus mencari apa yang paling esensial dalam hidup kita. Apa yang paling utama dalam hidup kita. Apa yang paling sentral dalam hidup kita. Kita begitu banyak dalam diri kita, begitu banyak aksesoris, begitu banyak topeng-topeng, begitu banyak daya pesona dunia yang menarik kita dan memikat kita. Apa saja sehingga mengalihkan kita dari yang paling penting, yang paling mendasar. Ya. Dan itu yang menjadi tantangan kita di zaman pandemi ini. Seandainya kita punya mobil banyak, seandainya kita punya harta banyak, seandainya kita punya relasi yang banyak, ternyata tidak banyak berarti ketika COVID ini kita alami dan terjadi pada kita. Ya, apa yang kita banggakan, apa yang kita raih dan kita bangun, ya, mulai dari pagi hingga malam, ternyata tidak banyak artinya dengan adanya COVID pandemi ini. Kita punya banyak teman, ternyata juga tidak bisa menjawab seluruhnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Karena itulah saudaraku terkasih, Yesus mengajak kita hari ini untuk menemukan yang paling esensial dalam hidup kita, yaitu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apakah kita sudah memberikan itu dalam diri kita, menemukan? Sekali lagi, kita tahu secara kepala, kita tahu secara pikiran, semua tahu. Itu adalah yang terpenting. Kita juga tahu bahwa itu pada akhir zaman kita akan dihukum atau dinilai berdasarkan berapa kasih, kekuatan cinta, kualitas cinta kita kepada Allah dan cinta kepada sesama. Itu saja. Tapi de facto kenyataannya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ya. Maka dan kita tahu seperti Bunda Teresa mengatakan bahwa cinta itu menjadi cinta, menjadi sungguh-sungguh mencintai ketika kita mengalami kesakitan. Ya, ketika ada pengorbanan dari diri kita. Cinta itu belum menjadi cinta ketika itu apa adanya, enak, nyaman, itu belum menjadi cinta. Baru ketika itu sudah sungguh-sungguh menyakitkan dan mengajak kita untuk sungguh-sungguh melakukan dan yakin bahwa itu apapun juga harus dijalankan. Nah, itulah dengan segala risiko. Ya, dengan segala kesakitan-kesakitan, kepedihan-kepedihan yang kita alami, itulah baru menyebabkan cinta. Dan kita ketika menghadapi berusaha supaya cinta kita itu sungguh yang sungguh-sungguh, maka Tuhan memberikan kepada kita orang yang menjengkelkan. Tuhan memberikan kepada kita orang yang tidak kita sukai. Tuhan memberikan kepada kita orang yang bagi kita lebih baik tidak ada, seperti itu. Ya, tidak harmonis. Itulah justru tantangan di situ. Tantangannya di situ bukan lagi kita mau mengubah orang lain, bukan lagi kita mau membuat orang lain bertobat, berusaha membuat orang lain berubah, nggak bisa. Kita tidak bisa mengubah orang lain, apalagi dengan kebencian. Kita tidak bisa memaksa orang lain, apalagi dengan kejengkelan, nggak bisa. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita buat adalah bahwa kita berjuang untuk mengubah diri kita sendiri. Maka kasih itu menjadi school of love, sekolah cinta kasih. Kita ini adalah murid yang selalu berjuang untuk berbuat lebih baik lagi dari hari ke hari, dari kemarin dan seterusnya. Kita berjuang, ya, ada suatu proses perjuangan, pergulatan, ada suatu proses latihan-latihan yang jatuh dan bangun, ya. Jadi kasih itu menjadi school of love, sekolah cinta kasih, ya.
Nah, kalau sekolah cinta kasih kita tidak pernah berhenti menyelesaikan hingga akhir kehidupan kita. Kapanpun, saat apapun, ya, ketika kita berhadapan dengan realitas yang tidak menyenangkan, ya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, itulah jadi suatu proses yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau dengan usaha kita sendiri, betapa tidak mudahnya. Betapa banyak kali kita mengeluh, kita mengesah, kita ingin orang lain berubah, tetapi tidak berubah. Setiap hari, setiap malam mengeluh dan mengeluh, komplain dan seterusnya. Begitu banyak komplain. Kita ingin orang lain berubah, tapi kita tidak bisa mengubah orang lain. Kita yang harus berubah. Nah, di samping sebagai school of love, sebagai latihan, sebagai sekolah cinta kasih, tetapi juga harus kekuatan itu, kekuatan mencintai itu bukan dari diri saya sendiri, bukan hanya dari diri saya sendiri, saya katakan. Harus dari kekuatan yang ilahi. Ya, nah, ini pun menjadi suatu bentuk latihan kita, ya. Ketika orang tidak cukup mengalami cinta kasih Allah dalam dirinya, ketika kita tidak mengalami bahwa aku juga mencintai diriku sendiri, ketika aku belum mengalami bahwa Tuhan mencintai aku sepenuh hati dan memberikan segala sesuatu kepada diriku, cinta kita menjadi cinta yang dalam tanda petik melempem. Cinta yang tanda petik menjadi daya dorongnya itu, daya ungkit itu menjadi berkurang. Nah, disinilah kita pentingnya pengalaman dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Nah, bagaimana caranya kita berjuang supaya kita mendapat pengalaman dicintai oleh Allah? Yaitu apa? Dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan rohani. Itu juga membantu kita untuk beralih dari diriku sendiri kepada Allah. Dengan membaca kitab suci, dengan berdoa rosario, dengan berdiam hening sejenak, kita melihat diri kita dan diri Allah. Maka kita beralih dari diriku, pusat diriku menjadi pusat kepada Allah. Bagaimana Allah telah melakukan karya agung di dalam hidupnya, dalam kitab suci dan segala macam. Bagaimana Tuhan melakukan karya besar dalam sejarah keselamatan manusia, ya, bangsa Israel dibebaskan, satu contoh kecil, ya. Itu belas kasihan Allah. Jadi pusatnya kepada belas kasihan Allah. Ketika kita berdoa, kita membaca kitab suci, ketika kita melihat Allah begitu luar biasa, maka itu mengubah diri saya supaya aku tidak hanya melihat diriku sendiri tapi juga berjuang dan berusaha membantu orang. Dan ketika aku gagal, Tuhan mendorong aku untuk terus tabah, untuk terus kuat, untuk terus berjalan. Nah, kekuatan Allah inilah, pengalaman akan Allah inilah yang menjadi salah satu kunci bahwa kita berani dan terus-menerus untuk mencintai sesama kita. Nah, salah satu bentuk lain misalnya, ya, kalau Anda mempunyai gambar atau lukisan Yesus atau Bunda Maria atau apa, cobalah Anda pandang, ya, memandang dengan sepenuh hati, ya, merasakan getaran dan cahaya sinar dari Yesus dan Bunda Maria yang kita pandang itu, ya. Kita diam, kita hening, kita diamkan seluruh daya-daya kemampuan kita supaya kita dapat merasakan lewat gambar itu Tuhan yang sungguh-sungguh berbicara kepada kita. Hal ini terjadi pada diri Santa Teresa dari Avila ketika dia pada suatu hari gelisah karena mencari lukisan Yesus yang terluka, ya, wajah Yesus yang terluka. Di mana dia cari diketemukan? Akhirnya dia mencari-cari semua di tempat, akhirnya dia tahu bahwa tempat itu ada di gudang. Lalu ketika melihat memandang itu, Teresa menangis. Kasihan sekali engkau Yesus telah menderita untukku dan aku tidak pedulikan engkau. Nah, gambar dan lukisan itu ketika berbicara dengan sangat dalam, Anda pilih salah satu yang menurut Anda sangat membantu Anda. Nah, itulah ketika kita beralih kepada pengalaman akan Tuhan, ya, kita fokuskan kepada Dia, maka Dia yang akhirnya kita rasakan kehadirannya, ya, dalam diri kita, dan itu menguatkan kita. Maka kita kenapa di dalam gereja Katolik ada banyak gambar, ada banyak lukisan, ada banyak patung tentang Yesus, ada banyak macam-macam. Itu adalah salah satu ungkapan ekspresi kita, ya, bahwa gambar itu sungguh-sungguh terasa dalam diri kita. Dalam bahasa makanan disebut maknyos gitulah. Ada connectedness antara gambar itu yang seolah-olah memancarkan sinar, bukan seolah-olah memancarkan sinar terang ke dalam hatiku. Nah, inilah saudaraku terkasih. Coba Anda duduk diam, lihatlah patung, lihatlah gambar, lihatlah lukisan Maria atau Yesus atau Santo Yosef. Pandanglah itu dengan hati yang hening, dengan hati yang bening.
Dan ketika Anda merasakan maknyos, merasakan getaran hati Anda, itu akan menguatkan kita untuk terus mencintai. Dia mati untuk saya, untuk kita manusia. Saudaraku terkasih, semoga cinta Yesus yang diminta kita hari ini bukan hanya sekedar di mulut kita, bukan hanya sekedar di pikiran kita, bukan hanya sekedar di ucapan pikiran, perasaan dan afeksi kita, tetapi menjadi suatu daya dorong ketika Tuhan telah mencintai dan telah memberikan segala-galanya untuk kita. Dan kita dipanggil untuk bersikap demikian, untuk berbelas kasihan juga kepada siapapun, terutama orang-orang di sekitar kita, di dekat kita, orang tua kita, mungkin istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, dan siapa saja yang dekat, yang menjengkelkan Anda. Disitulah justru tantangan kita untuk mengubah diri kita sendiri, perspektif, cara pandang kita dalam mencintai. Semoga Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat berlimpah kepada kita semua, sehingga daya kita untuk mencintai semakin kuat, seperti yang diminta Yesus sendiri, mencintai Allah dengan sepenuh hati, sekuat diri, dan sedalam kasih Tuhan. Sehingga kita mencintai bukan dengan cintaku, tapi mencintai dengan cinta Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadaku. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda yang disegarkan oleh rahmat dan kasih ini melimpah dalam diri Anda dan menguatkan Anda untuk sekarang juga mencintai orang yang Anda benci, yang Anda tidak sukai. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.